Kita berharap apa? Para capres itu mau membahas ini. Karena ini jaminan keselamatan rakyat. Percuma beliau-beliau berbicara tentang program yang lain, termasuk program IKN. Kalau ini jalan, rakyat tidak menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Rakyat hanya menjadi bonus demografi, tetapi tidak menikmati keindahan alam, kemakmuran alam yang diberikan oleh Sang Pencipta. Kembali ingat Tuhan, ini mau ngambil hak kita. Ya, ini adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mengkudeta otoritas Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa waktu itu abang nggak ikut bersuara waktu itu menolak ini? Saya bersuara. Suara juga? Bersuara, Bos. Tapi semua orang yang menyenanginya tutup telah Di mute berarti? ya, di mute. Di mute berarti? Ya, nggak ada yang peduli. Kenapa? Ya takut kehilangan comfort zone-nya, takut kehilangan kenyamanannya. Comfort zone istri mana? Dari siapa? Dari mereka. Main aman aja lah ya, comfort. Iya. Ya banyak kan di antara kita comfort zone. Benar. Ya mungkin Mas Ari juga senang dengan comfort zone dan nggak mau keluar dari comfort zone. Kalau perlu dibayar. Iya. Biar gue tetap di sini. Comfort zone kadang-kadang jadi build walls, kan kita nggak mau ekspor yang Padahal di situ killing field. karena kita ngerasa udah nyaman nih. Kita menjadi orang tidak hidup, orang statis, bukan orang dinamis. Kalau mau itu kita harus keluar dari comfort zone, menjadi sesuatu yang berbeda. Kayaknya nih bakal ada bicara lanjutan nih. Saya tuh tertarik banget sama ibaratnya sudut pandang yang berbeda, dan ini menarik. Karena kalau kita lihat, yuk kalau gitu kita coba, misalnya teman-teman ada yang punya sisi pandang yang berbeda, mau silakan berdialog atau juga mungkin berdiskusi. Karena dari apa yang diutarakan Bang Dharma tadi, saya tadi merujuk kepada sebelum ada pemilu ada banyak survei. Nah, ketika survei tersebut itu juga angka. Dan pada saat angka di survei tersebut dikondisikan yang menang selalu si anu gitu. Seolah-olah masyarakat nanti kalau sering disebutkan seolah yang menang nanti akan dia. Jadi seolah-olah Penggiringan opini. Ya, jadi penggiringan opini, penggiringan drama yang diinginkan. Benar. Ya, gitu. Jadi ketika nanti misal terjadi sesuatu, ibaratnya sudah sah gitu, ibaratnya hal seperti itu. Jadi teman-teman semua perhatikan, sejak kapan permainan survei ini mulai? Itu. Sejak apa tuh? Ya sejak mulai reformasi. Karena industri. Itu. Sejak kapan mulai muncul namanya PPATK? Dulu zaman belum ada PPATK, ada namanya rahasia bank. Ya, alasan kita simpan uang di bank supaya merasa aman, sehingga tidak ada orang tahu berapa jumlah tabunganmu. Tetapi sejak ada PPATK, semua transparan, dan aturan mengenai rahasia bank hilang dengan sendirinya tanpa pembatalan. Terus pegawai negeri juga dijebak dengan yang namanya LHKPN. Didahului dengan adanya pasal gratifikasi. Pasal gratifikasi membuat orang tidak boleh mengenal tidak boleh berharap sama Tuhan. Artinya rezekimu adalah sudah ditetapkan oleh negara, yaitu gaji. Gaji bukanlah rezeki. Gaji itu upah kerja. Rezeki itu sifatnya misteri. Tanggalnya nggak ajak, nggak tetap. Amountnya juga nggak selalu, nggak tetap. Itu. Jadi bedakan antara gaji dengan rezeki. Iya, sepakat. Nah, tetapi karena dia mau mengignore supaya jangan ada lagi yang berharap kepada Tuhan, pelan-pelan nih, maka mindset itu. Kalau mindset ini kan namanya permainan alam bawah sadar. Kalau kamu punya tabungan melebihi jumlah yang ditambahkan dari gajimu, maka itu masuk gratifikasi. Kamu harus sebutkan asalnya. Gravitasi. Gratifikasi ya. benar. Lalu pegawai negeri dijebak, suruh dicatat di LHKPN. Kalau orang punya tabungan 6, gajinya 2, maka yang 4 harus dibunyikan. Iya dong. Jadi terjadilah kebohongan nasional di banyak pegawai negeri.
Jadi kebohongannya pun by system. By system. Akhirnya apa? Supaya bisa diributin kalau dia bohong. Ada lagi orang yang nyari-nyari itu, buka sini, wah jumlahnya segini, jumlahnya segini. Kok dia ini tidak sesuai dengan profilnya? Oh gini rame, jadi konsumsi mainan, jadi dagangan, masuk koran wartawan. Wartawan juga nggak ngerti, mana ada punya harta nggak bisa dimakan. Kalau dihitung dari gaji, kan ada nggak ajak, statis bos. Jadi seolah-olah kalau dia punya uang 5 miliar atau 10 miliar, ini harus bertahan sampai mati. Ngerti nggak? Iya. Nggak ada yang dimakan, Nggak boleh nggak ada yang kita kasih orang, nggak ada yang beli bensin. Cuma bawa di tabung aja. Seolah-olah itu enggak, bohong semua lah. Berarti sebenarnya itu belum Taruhan sama saya. Berarti belum rezeki kita juga, nggak bisa dinikmatin. Ya? Berarti bukan rezeki kita juga, orang nggak bisa dinikmatin kan? Ya artinya kan gini. Cuma angka doang berarti kan? Wartawan disuruh suka mempersoalkan seperti itu. Jumlahnya segini. Iya, nggak ajak ini. Ini bisa berkurang, bisa bertambah. Kalau tidak punya tidak punya pemasukan lagi, pasti berkurang dong. Terus ada juga yang dikasih ke orang. Jadi betul-betul diajar orang untuk apa? Egois, selfish, fokusnya kepada diri sendiri. Jangan kasih ini, karena mau dihitung terus nih. Padahal rezeki dari Tuhan itu setiap hari ada. Bayangkan itu, kuasa Tuhan dibatasi oleh mindset, definisi-definisi yang dibangun secara sains tadi. Gila kan? Wah, sekarang tapi sebenarnya kita jadi lebih dengan pembahasan ini, saya kalau ngerasa jadi lebih santai sebenarnya Bang. Jadi ngerasanya bahwa kekhawatiran kita sebenarnya semu sebenarnya ya. Kita sendiri yang membuat. Kita sendiri yang rasanya kayak gitu. Seolah-olah kita kayak ada blocking gitu. Karena kemauan kita. Ada wall. Karena kemauan kita yang mengada-ada. Padahal kita hidup cuma butuh apa? Makan sama pakaian. Iya. Terus mau jam tangan, Tambahan aja. mau kacamata keren, mau apartemen, mau rumah, mau mobil, apa? Cuman buat mengisi kepuasan rasa. Rasa-rasanya gue kalau punya ini, kata orang lihat gue disebut orang kaya. Rasa-rasanya. Itu kita ngambil standarnya dari orang lain lagi kan gitu. Iya. Berarti kan. Dari angka lagi berarti kan. Iya memang. Seolah-olah kita bisa terukur angkanya berarti sekian nih. Jadi angka membangun rasa. Angka itu Tuhan ya benar. Ya, angka membangun rasa-rasa doang. Iya. Bawa mobil Mercy, rasa-rasanya orang lihat gue orang kaya nih. Kan rasa-rasa dia, padahal orang nggak lihat juga. Belum tentu juga mikir. Enggak rasa, tetapi karena punya Mercy, datang ke lobi hotel, dia dikasih parkir. Kalau Avanza, jalannya juga beda orangnya, bungkuk-bungkuk, ya kan? Emang berarti pembangunan image itu simultan berarti semuanya. Iya, bos. Yang respon pun begitu. Kenapa ada mobil Mercy diiklanin semua? Itu kan membangun apa? Privilege. Kalau lu beli ini, lu masuk kategori ini. Iya. Kalau lu beli tas Hermes, lu masuk sini. Makanya orang wanita-wanita itu begitu berlomba-lomba untuk punya tas Hermes. Untuk sampai sosial itu. Apapun juga, dengan cara apapun juga. Terus kemudian kita lihat di postingan, pasti tasnya itu dikasih begini. Nah. Supaya kamera lihat sini. Tas gua walaupun apa? pura-pura begini. Nah, gitu kan? Gitu kan? Ya. Coba lihat sekalian. Terbentuk semua manusia seperti itu sekarang. Ya. Tidak lagi menularkan karya baik, mengenalkan Tuhan, tetapi nih gue self-center. Dia tidak menunjukkan bahwa Tuhan itu baik. Lakukan karya-karya mulia Allah. Lakukan karya mulia Tuhan, tetapi lebih kepada nih lihat gue. Dan bahkan sekarang bukan mukanya lagi yang ditampakkan, Apa yang dipunyai. apa yang dipunyai, termasuk lekuk-lekuk tubuhnya yang ditunjukkan. Baju pun kasih lihat perutnya. Ini rusaknya, hancurnya budaya. Gara-gara apa? Ya gara-gara sistem. Makan tuh modern, makan tuh teknologi. Hancur bangsa ini. Gak perlu perang militer, hancur sendiri karena generasi mudanya sengaja dihancurkan lewat teknologi cyber ini. Ya, siapapun pakar cyber, saya siap untuk Berarti membahas ini semua. Kenapa? Karena ini tujuannya ke sana. Jadi menghancurkan bangsa gak usah dihancurin. Makanya disebut artificial intelligence. Artificial intelligence ini artinya apa? Intel yang kalau dulu manusia kan dimasukkan untuk mengintai suatu wilayah sebelum dia kembali lagi untuk kita
kita analisa secara SWOT, lalu kita serang. Jam berapa tepatnya, jam berapa waktunya, lewat mana, ya kan? Kita menggunakan apa, kekuatannya berapa. Nah sama juga dia kasih artificial intelligence gadget. Dia masuk, dia udah tahu semua nih. Ari istrinya doyan ini. Muncul nanti, rayu aja istrinya pakai gini. Ayi ke rumahnya ini, anaknya kuliah sekolah di sini. Nanti Udah langsung. udah semua. Jadi sebenarnya setiap orang udah telanjang sekarang. Udah telanjang. Telanjang. Kita udah semua tentang orang, setiap orang. Iya, udah telanjang. Jadi kalau sekarang seolah-olah nggak perlu menjajah sebuah negara, Nggak cukup usah. jajah ideologinya, apa namanya, ininya aja berarti. Iya, soulnya. Rebut soulnya. Rebut soulnya. Coba lihat sekarang orang anak ini main gini terus. Lah orang begini terus, musuh lewat di belakang dia udah nggak tahu. Jangan gini depan. Kadang-kadang saya panggil, kamu ini ponakan saya. Saya lagi nonton bola. Lu lihat tuh bagus. Enggak, terus gini. Cepat sekali. Yup. Tetapi kalau kita minta tolong, lambatnya minta ampun. Ya. Kenapa? Karena kognitif dia dilemahkan oleh gelombang yang ada di signal di jarinya. Setiap ujung jari kita ini, kenapa kalau dipencet itu ada signalnya. Nah ini dilemahkan ketika, makanya kan gini, ya main komputer kan. Nah itu merusak kognitif, melemahkan kognitif. Akhirnya apa? Ada sampah dia cuma lihat. Aku tahu kotor, jelek gitu. Tetapi mau ditaruh di mana, mau ditempatkan di mana, apa yang harus lakukan, perintahnya nggak jalan. Kayak robot, ngerti nggak? Iya. Apalagi selama dipakai handphone harus disuruh forward, next, copy paste, baru dia kerjakan. Kalau nggak situ, jadi kebiasaan kita dilatih lewat itu. Paham ya? Ya, berarti nggak perlu ngeluncurin tank, nggak perlu ngeluncurin peluru. Nggak usah. Ini aja cukup. Udah. Pelurunya dari sini. Iya. Meledak di sini udah. Meledak. Disuruh susah. Ya. Nah orang percaya COVID dari sini kan? Iya. Ya ini kan alat propaganda yang makanya sukses dia punya program karena ini. Semuanya. Informasi dari sini. Semua. Dan ini adalah kebenaran. Padahal dia nggak tahu. Makanya disebut informasi. In dalam. Hanya orang dalam yang tahu form bentuknya ini atau benar apa tidak. Information. Bang, paham ya? kita bukan tinggal atur waktu lagi kayaknya nih. Ini kayaknya menarik nih. Ini belum semua guys, ya. Banyak hal obrolan kita yang sebelum syuting tadi juga menarik untuk kita kulik ya. Tapi sekarang ini kita juga buka kesempatan teman-teman semuanya biar berdialog juga dengan Bang Dharma. Ini menarik juga. Jika teman-teman merasa punya analogi atau juga mungkin punya sudut pandang yang berbeda, beliau juga menerima masukan dan ngobrol terbuka. Dan memang tipenya adalah emang kepengen tahu lebih banyak akan sesuatu. Tapi jika ternyata sampai sekarang udah ada belum yang ngajak ngobrol? Udah belum yang nggak sependapat banyak misalnya kan? Enggak, yang saya dengar kan cuma di media sosial. Enggak ada pernah ngobrol yang datang langsung. Justru pernah ada nggak? Yang ketemu langsung justru mereka yang mau tahu lebih banyak lah dari hal yang mereka anggap ini sesuatu yang baru gue dengar, ini yang baru. Sebenarnya saya bilang ini bukan hal yang baru, cuman kita baru tahu, beda ya. Sama seperti gini, banyak orang mengatakan bahwa, Bang Ari orang luar biasa. Sebenarnya Bang Ari orang biasa, cuman banyak hal yang orang biasa sudah tidak lakukan lagi, Bang Ari lakukan. Contoh yang paling gampang, ketika kita senang ambil sampah, taruh di tempat sampah, orang bilang, luar biasa ini orang. Padahal ini hal biasa, cuma tidak biasa lagi dilakukan. Dengan cara ingin mencari tahu, maka akan menjadi tahu akan sesuatu. Namanya tabayun. Apa benar sistemnya seperti ini? Apa benar yang dijalankan? Apa benar pola ini ada? Monggo silakan dicari tahu. Biar penerusnya Bang Dharma banyak gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bang untuk waktunya. Ini luar biasa bikin saya sebenarnya. Mungkin orang kalau dengar ada yang pusing, saya ngerasa menjalani jadi tambah santai ngejalanin hidup ya. Kalau kita pegangannya udah langsung main di atas aja gitu, nggak terlalu takut akan sesuatu. Ketakutan itu normal-normal aja, tapi jangan terlalu berlebihan. Itu kan pola ternyata. Nah ini menarik. Dan tunggu sesi berikutnya dengan Bang Dharma. Ntar dulu, sebelum ditutup saya cuma pesan. Apa tuh? Waspada namanya WHO Pandemic Treaty yang akan di voting bulan Mei 2024 yang akan datang. Karena ini akan mengancam keselamatan rakyat, dan juga mengancam keselamatan jiwa dari keluarga kita.
kita akan kehilangan semuanya. Catat ini. Dan undang-undang yang akan dipraktekkan nanti melanjutkan daripada perjanjian WHO tersebut sudah siap. Ini undang-undangnya. Ya. Ini undang-undangnya. Saya akan tetap berjuang untuk menjaga untuk memperjuangkan keselamatan keluarga kita demi bangsa kita kembali bisa menjadi bangsa yang fitrah. Yang mandiri juga. Mandiri. Bang, berani nggak kalau kita satu episode khusus bahas pandemi treaty itu? Berani? Berani. Saya pikir tadi kita udah mau bahas ini. Udah bahas juga ya? Ya enggak, saya pikir kita mau bahas ini pandemi treaty tadi. Sama ini. Kita bahas lagi. Oke, kalau gitu. Dan lebih cepat lebih bagus. Lebih cepat lebih bagus ya. Sebenarnya tadinya kita berharap apa? Para capres itu mau membahas ini. Karena ini jaminan keselamatan rakyat. Percuma beliau-beliau berbicara tentang program yang lain, termasuk program IKN. Kalau ini jalan, rakyat tidak menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Rakyat hanya menjadi bonus demografi, tetapi tidak menikmati keindahan alam, kemakmuran alam yang diberikan oleh Sang Pencipta. Harusnya kita bersyukur sebagai orang-orang yang dilahirkan di negeri Nusantara ini. Kita adalah orang-orang yang Nusantara, orang yang selalu menghambakan dirinya hanya untuk Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan. Karena hanya Dialah yang esa. Tuhan yang esa, Tuhannya satu, ciptaannya banyak. Mari kita jangan terpecah-pecah karena giringan sistem yang memang dari dulu ingin memecah belah kita melalui politik adu domba yang kita kenal dengan divide et impera. Itu kuncinya hanya di situ. Divide and empowering, Masya Allah, luar biasa nih guys. Jadi kepengen bikin sesi obrolan berikutnya nih, ngebahas mengenai WHO pandemi treaty itu sama undang-undang. Saya pikir tadinya itu baru wacana, nggak tahu bulan Mei sudah mau dilaksanakan. Tapi sebelum itu terjadi, ada baiknya kita pun tahu. Jadi biar ada balance dan bisa cek recheck guys. Dan kita masih punya kesempatan untuk keluar. Kita punya kesempatan kalau rakyat menolak. Karena sudah ada 11 negara yang keluar. Ada yang udah keluar? Sudah 11 menolak WHO pandemi treaty ini. Kita masih di dalam? Kita masih di dalam karena kita adalah co-sponsor. Co-sponsor, ngerti gak? Ya. Kalau mau bikin event, hidup ini kan kayak event organizer, bos. Selama COVID kan yang main event organizer. Yang disebut satgas-satgas itu kan kerjanya IO. Ada anggaran kerja, nggak ada anggaran tidur. Jadi kita konsumen ya? Kita konsumen ya? Kita orang-orang ini konsumen. Kita objek ya? Objek kan? Objek dominasinya. Sama objek yang dieksploitasi. Itulah sistem kapitalis. Orang lemah jadi objek. Hitungan banyaknya penduduk 270 juta hanya jadi pembilang. Angka pembilang. Bukan impact apa-apa ya. Waduh. Guys, ya lumayan ya. Mudah-mudahan kita kasih harapan dan doa kepada Bang Dharma supaya tetap sehat ya. Masih bisa beraktivitas dan bisa tampil lagi ngobrol bareng kita, ngebahas sesuatu yang kemarin-kemarin kita nggak tahu sama sekali gitu. Sekarang hari ini kita tahu banyak yang sepertinya mindset kita mulai dipancing untuk lebih berpikir sebenarnya ada rencana apa sih di belakang semua ini gitu. Apa kita termasuk bagian dari objek itu. Terima kasih nih Bang Dharma, luar biasa nih masukannya. Sama-sama. Mudah-mudahan kemudian memancing para penonton kita untuk lebih cerdas dalam berpikir. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.